mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, sebagai pesan pada kesempatan kali ini adalah bahwa pensyariatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pensyariatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 21, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah, yang artinya apakah mereka mempunyai tuhan-tuhan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita beragama wajib mencontoh hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan tafsiran pada ayat ini, surat Asy-Syura ayat 21 ini, hum la yattabi'una ma syara'allahu laka minad dinil qawim. Mereka tidak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untukmu dari ajaran agama yang lurus. Bal yattabi'una ma syara'a lahum syayatinuhum minal jinni wal ins. Tetapi malah mereka mengikuti apa yang disyariatkan oleh para setan-setan mereka untuk mereka dari jenis manusia ataupun jin. Min tahrimi ma harramu alaihim minal bahirah was saibah wal wasilah wal ham wa tahlilil mayyitah wad dam wal qimar ila nahwi dzalika minad dhalalati wal jahalatil batilah, yaitu berupa pengharaman dari apa yang telah diharamkan atas mereka, yaitu berupa al-bahirah, as-saibah, al-wasilah, al-ham. Ini hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupa penghalalan bangkai, darah, dan perjudian dan yang semisal dengan hal itu, yaitu berupa kesesatan-kesesatan dan kebodohan-kebodohan yang batil. Allati kanu qad ikhtara'uha fi jahiliyatihim, yang mana mereka telah membuat-buat itu saat masa jahiliyah mereka, minat tahlili wat tahrim wal ibadatil batilah wal aqwalil fasidah, yang berupa penghalalan, pengharaman, ibadat-ibadat yang batil, ucapan-ucapan yang rusak. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang muslim hendaknya dia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah halalkan, maka halalkanlah. Apa yang Allah haramkan, maka haramkanlah. Jangan dibalik, yang Allah halalkan malah mereka mengharamkannya, yang Allah haramkan malah mereka menghalalkannya. Begitu juga dalam perihal ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Apa yang dicontohkan sebagai sebuah ibadah, maka ikutilah, dan apa yang tidak dicontohkan, maka jangan diikuti. Hal ini menjadikan kita senantiasa
selalu di atas kebenaran, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak diperbolehkan kita menganggap perbuatan ini baik tanpa ada dalil. Tidak diperbolehkan kita menganggap perbuatan ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dalil. Yang disebut dengan istihsan, menganggap perbuatan itu baik. Kalau seandainya istihsan tersebut maknanya adalah ma yastahsinuhul mujtahidu bi'aqlih, seorang ahli ijtihad menganggap sesuatu itu baik dengan logikanya, dengan akalnya, maka ini adalah sesuatu yang tertolak menurut pendapat para ulama yang menolaknya, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan man istahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap sesuatu itu baik dengan akalnya tanpa ada dalil, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan, maka sungguh dia telah membuat syariat baru. Dan sebagian orang menganggap perbuatan ini baik, padahal anggapan baik tersebut hanya berdasarkan akal dia, perasaan dia, atau logika dia tanpa ada dalil. Maka ini jelas sebuah kekeliruan di dalam beragama. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun pertanyaan pertama, bagaimanakah terhindar dari riba? Maka jawabannya adalah menjauhi praktek-praktek riba. Ya, meskipun kita sulit untuk menghindari praktek-praktek tersebut. Mungkin yang dimaksud di sini adalah salah satu praktek riba yang sangat banyak tersebar di tengah masyarakat, yaitu praktek kredit dengan cara riba, yaitu melalui pihak ketiga. Maka pada saat itu kiatnya adalah jangan masuk ke dalam kredit riba. Jangan masuk ke dalam kredit riba. Lebih baik dia mengumpulkan uang, kemudian kalau seandainya sudah terkumpul dan bisa membeli sesuatu, dia beli. Dan selama itu dia bersabar dengan keadaannya. Ataupun dia meminjam uang kepada orang lain yang mana pinjaman tersebut tidak ada transaksi riba atasnya, tidak ada penambahan atas hutang, tidak ada denda atas keterlambatan dan semisalnya. Karena seharusnya yang terjadi adalah riba itu, hutang piutang itu adalah akad kebaikan seorang muslim kepada muslim lainnya. Maka tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari praktek hutang piutang tersebut. Jadi caranya adalah tidak masuk ke dalam praktek-praktek riba, di antaranya kredit riba. Kredit boleh tanpa riba. Ya, kredit boleh tanpa riba. Kalau seandainya kita mengkredit rumah dari
satu pihak pembeli kepada pihak penjual langsung tanpa ada denda keterlambatan, tanpa ada pihak ketiga, maka pada saat itu diperbolehkan. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika ada pihak ketiga, itu berarti kita berhutang kepada pihak ketiga ini untuk membelikan sesuatu yang kita inginkan, dan akhirnya kita menyicil kepada pihak ketiga ini lebih banyak daripada hutang kita. Maka ini tercela. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hukum sholat di dalam ataupun di pekuburan, ya, setelah dikuburnya beberapa bulan atau beberapa tahun bahkan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan selain beliau berpendapat memperbolehkan untuk sholat jenazah atas mayit yang sudah dikubur di pekuburannya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan selain beliau memperbolehkan untuk sholat jenazah atas mayit di kuburannya yang sudah dikubur mayit tersebut. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala imra'atin fi qabriha kanat tunadhifu al-masjid. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mensolati atas jenazah seorang wanita yang sudah dikubur di kuburannya, dan beliau ini suka membersihkan masjid, dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menguburnya tanpa memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang kematian perempuan tersebut. Begitu juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Imam An-Nasa'i, maksud saya dalam riwayat Imam An-Nasa'i, bahwa Yazid bin Thabit radhiyallahu an bercerita annahum kharaju ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fara'a qabran jadidan. Suatu hari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kuburan yang baru. Kuburannya masih baru. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza?" Apakah ini? Kemudian para sahabat menjawab, "Hadhihi fulanah maulatu bani fulan." Ini adalah fulan, bekas budak yang menjadi pembantu dari keturunan si fulan. Maka Rasulullah SAW mengenal wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut matat zuhran wa anta naim qa'im. Wanita tersebut meninggal di waktu masih zuhur, salat zuhur, dan engkau dalam keadaan tidur wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam nuhibbu an nuqidhaka biha. Dan kami tidak ingin untuk membangunkan engkau. Tidak ingin untuk membangunkan engkau karena kematian si fulanah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri, wasaffan nasa khalfahu, dan manusia bersaf-saf di belakang beliau, wa kabbara 'alaiha arba'an, dan beliau mensolati jenazah dengan bertakbir selama 4 kali takbir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu fikum maitun ma dumtu baina adhhurikum illa adantumuni bih fa inna salati lahu rahmah. Tidaklah salah seorang dari kalian meninggal selama aku hidup di tengah-tengah kalian, kecuali kalian memberitahukannya kepadaku. Sesungguhnya salatku atasnya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian ahli fikih melarang dari sholat di atas kuburan secara mutlak. Sebagian lagi membatasi sholat selama sebulan. Kalau baru sebulan maka boleh. Artinya sebelum lewat sebulan maka boleh. Sebagian lagi membatasi dengan hanya 3 hari.
Akan tetapi semua pembatasan ini tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya. Dan wallahu alam, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan pendapat yang benar adalah kita boleh mensolati atas seorang jenazah walaupun setelah sebulan dikuburkan. Meskipun sebagian ulama membatasinya dengan pembatasan yang baik, yaitu pembatasannya adalah an yakuna hadzal madfunu mata fi zamanin yakunu fihi hadzal musalli ahlan lis-shalah. Yang artinya pembatasannya hendaknya mayit yang sudah dikubur ini meninggal di waktu yang mana orang yang sholat itu dia pantas untuk mensolatkan. Artinya begini, kalau seandainya ada orang meninggal, kemudian si fulan, anggap saja A, kalau hadir dia bisa mensolati. Kalau hadir dia bisa mensolati si A ini. Si A ini bisa mensolati si mayit tersebut. Maka ini yang diperbolehkan untuk disolati atasnya jenazahnya. Tapi kalau seandainya misalkan ada seorang kakek meninggal, kemudian cucunya ini belum lahir, maka pada saat itu cucunya tidak perlu untuk mensolati atas kakeknya, karena memang si cucunya ini bukan orang yang berhak untuk mensolati karena dia belum hidup saat kakeknya meninggal. Paham ya maksud saya? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah ta'ala. Pertanyaan, apakah wajib bagi seseorang diakikahi karena ketika masih kecil dia belum diakikahi? Entah itu nanti mengakikahinya adalah bapaknya ataupun dia sendiri. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akikah hukumnya sunnah muakkadah menurut kebanyakan para ulama. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum, dan juga para ahli fikih dari kalangan tabi'in dan para imam. Dan tidak ada yang menyelisihi pendapat bahwa akikah adalah sunnah muakkadah kecuali orang-orang yang lebih mengedepankan pendapatnya. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya akikah adalah sunnah muakkadah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man wulida lahu mauludun fa ahabba an ya'uqqa anhu falyaf'al. Barang siapa yang dilahirkan untuknya anak, maka jika ia ingin, lihat kata-kata situ, jika ia ingin untuk mengakikahkan atasnya, maka lakukanlah. Jika ia ingin, maksudnya di sini perintahnya untuk anjuran, bukan untuk kewajiban. Dan begitulah yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para sahabat dan para tabi'in. Seorang rawi hadis yaitu Abu Zinad mengatakan, al-aqiqatu min amrin nas kanu yakrahuna tarkaha. Akikah itu adalah kebiasaan manusia dan mereka membencinya untuk meninggalkannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang anak
belum diakikahkan sampai dia baligh dan akhirnya dia bisa mencari hartanya sendiri, maka tidak ada akikah atasnya. Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya tentang hal ini bahwa dzalika 'alal walid, yakni la yu'aqqu an nafsihi. Maksudnya adalah bahwa seorang anak yang sudah baligh dan belum diakikahi, maka dia tidak wajib untuk mengakikahi dirinya sendiri, karena syariat itu atas orang tua yang mengerjakan akikah untuk anaknya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, in akhar ila al-bulugh saqatat amman kana yuridu an yuqqa anhu, lakin in aradahu an yuqqa an nafsihi fa'al. Jika akikah itu diakhirkan sampai si anak baligh, maka gugur kewajiban atas siapa yang ingin mengakikahkan atasnya. Akan tetapi jika dia ingin mengakikahkan dirinya sendiri, maka pada saat itu dia boleh untuk mengakikahkannya. Jadi siapa yang ingin mengakikahkan dirinya sendiri, maka diperbolehkan dia untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Sedangkan kewajiban maka tidak wajib ya bagi anak mengakikahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu adalah tugas dari para orang tua, dan Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi harta dengan dengan kehendaknya. Ada orang tua yang sanggup untuk mengakikahkan anaknya, ada orang tua yang tidak sanggup, maka pada saat itu yang sanggup diakikahkan, yang tidak sanggup maka tidak ada kewajiban atasnya. Wallahu a'lam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertanyaan Bapak ini adalah Bapak dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, beliau sakit karena
terjadi kecelakaan. Kemudian beliau ingin melaksanakan ibadah sebagaimana layaknya orang yang sehat. Maka bagaimana ini kita menghadapinya permasalahan seperti ini? Sebelumnya saya ingin menasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin yang tertimpa musibah, terutama khususnya Bapak yang bertanya tadi. Semoga Bapak bisa bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari takdir. Semoga Bapak bisa bersabar, sehingga dengan sabar tersebut Bapak akhirnya mendapatkan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Yang artinya orang-orang yang bersabar berikanlah kabar gembira kepada mereka, yaitu apabila mereka mendapatkan musibah maka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat musibah dan dia bersabar dengan musibah tersebut, dia dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Saking mulianya orang tersebut. Kemudian dia mendapat rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan orang tersebut mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang pertama. Kemudian adapun cara seorang muslim apabila dia sakit, kita berbicara tentang sholat dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya, kalau seandainya ada orang yang sholat, kemudian dia tidak bisa berdiri, maka dia sholatnya secara duduk. Kalau seandainya dia tidak bisa duduk, maka sholatnya secara berbaring. Kalau seandainya dia tidak bisa memakai air, maka dia sholatnya dengan berwudu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sebuah perkara, maka kerjakanlah dari perkara tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Agama Islam ini agama yang mudah. Innad dina yusrun. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang mudah, kata Rasulullah SAW. Walan yushaddad dina illa ghalabah. Dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah tidak menjadikan atas kalian dari dalam agama kesulitan. Islam itu agama yang mudah. Tidak bisa berdiri, maka dia boleh duduk. Tidak bisa duduk, maka dia boleh berbaring. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ku usalli qa'iman, fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup, salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak sanggup, salatlah dalam keadaan berbaring. Ini menunjukkan bahwasanya Islam dibangun di atas kemudahan. Maka bagi Bapak yang tidak bisa sholat sambil berdiri, duduklah. Dan bagi Bapak yang tidak bisa sholat sambil duduk, maka berbaringlah. Kalau Bapak tidak sanggup untuk mengambil air wudhu, ataupun tidak ada yang mewudhukan, maka bertayamumlah. Ya, dan pahalanya tetap sempurna. Pahalanya tetap sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala kutiba makana muqiman sahihan. Jika seorang yang sakit atau seorang yang musafir sholat, maka dia akan ditulis sebagaimana dia sholat dalam keadaan sehat, sempurna, afiat, dan sholat dalam keadaan muqim. Orang yang sholat dalam keadaan muqim pahalanya sempurna. Orang yang sholat dalam keadaan sehat, maka sholatnya juga mendapatkan pahala sempurna. Begitu juga apabila orang yang sakit, apabila dia sholat, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia sehat.
orang yang musafir yang mengqashar salatnya dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia dalam keadaan muqim. Innal maridha, hadisnya lafal Arabnya saya lupa. Innallaha kataba ala marid ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, saya sebentar. Ada hadis yang menunjukkan akan hal ini. Idza maridhal 'abdu aw safar kutiba ma kana ya'malu muqiman sahih. Jika seorang hamba sakit ataupun bepergian, maka dituliskan atasnya seperti dia sehat dan seperti dia dalam keadaan bersafar. Hadis riwayat Bukhari. Maka bapak yang sakit kemudian tidak sanggup untuk sholat dalam keadaan sempurna, maka bapak tetap mendapatkan pahalanya. Yang paling utama seperti yang saya sudah sebutkan tadi, hendaklah bersabar dengan keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah puasa, begitu juga. Apabila tidak sanggup untuk berpuasa, maka pada saat itu dia boleh berbuka. Kalau seandainya diperkirakan ketidaksanggupannya itu sebentar, maka berarti dia mengqadha. Kalau seandainya diperkirakan dia tidak sanggup untuk berpuasa dalam waktu yang lama, sulit diharapkan kesembuhannya, sakitnya menahun dan terus menerus, maka dia membayar fidyah dan pahalanya sama. Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, apabila Allah mencintai kebaikan, mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Innallaha idza arada bi'abdihi khairan yusib minhu. Sesungguhnya Allah jika menginginkan kebaikan untuk hamba tersebut, Allah akan memberikan ujian dan musibah terhadap hamba tersebut sehingga dia benar-benar diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Islam, salah satu ajaran yang sangat mulia dalam agama Islam adalah menunaikan amanah. Salah satu ajaran yang sangat mulia dalam Islam adalah menunaikan amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak memilikinya. Maka termasuk amanah adalah seseorang jika dititipi uang, dia tidak diperbolehkan untuk menggunakan uang tersebut selain apa yang sudah diamanahkan. Selain apa yang sudah diamanahkan. Kecuali kalau seandainya dia minta izin kepada yang memberikan amanah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salah satu sifat seorang munafik yang benar-benar dominan di dalam dirinya adalah seorang yang apabila dia diberikan amanah dia berkhianat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna wa man kanat fihi khaslatan minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. 4 perkara, siapa yang di dalam dirinya terdapat 4 perkara tersebut, maka berarti dia seorang yang benar-benar munafik. Dan barang siapa salah satu dari 4 perkara tersebut ada di dalam dirinya, berarti dia memiliki salah satu dari sifat kemunafikan. Bismillah. Yang pertama, idza tumina khan. Yang pertama, jika diberikan amanat dia berkhianat. Dan termasuk khianat adalah tidak menunaikan sesuai dengan yang diperintahkan. Apabila seseorang dititipi uang, maka dia harus menunaikan apa yang diperintahkan dari penitipan uang tersebut. Apabila dia memakainya, maka pada saat itu dia wajib minta izin. Jika diizinkan dia pakai, jika tidak maka dia harus tetap menjaganya. Wa idza haddatsa kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar.
Jika dia berbicara, maka dia berdusta. Jika dia berjanji, maka dia ingkar. Jika dia berkelahi, maka dia berbuat curang. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala, yang harus kita pahami baik-baik bahwasanya kita ini adalah seorang yang beragama Islam. Dan salah satu pengertian Islam adalah al-inqiyadu wa ta'ah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa athi'ullah wa athi'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tadi memberikan pelajaran kepada kita, apabila kita beragama Islam, maka yang paling wajib kita taati adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama yang harus dipahami baik-baik. Kemudian adapun bermazhab. Bermazhab itu artinya adalah mazhab artinya pendapat. Misalkan mazhab Imam Asy-Syafi'i berarti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i di dalam hukum-hukum Islam. Mazhab Imam Abu Hanifah berarti pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam hukum-hukum Islam. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu berarti pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam hukum-hukum Islam. Nah, apakah wajib kita bermazhab? Maka jawabannya tidak wajib. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban kita untuk mengikuti salah satu pendapat dari imam-imam yang 4 tersebut. Jawabannya adalah tidak wajib. Ya, tetapi apabila ada orang bermazhab, artinya dia mempelajari hukum-hukum Islam melalui salah satu mazhab dari mazhab-mazhab fikih yang ada, seperti mazhab Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka ini diperbolehkan. Bahkan para ulama mengatakan ijma' diperbolehkan seseorang mempelajari hukum fikih melalui salah satu mazhab. Kemudian juga tidak terlarang seseorang untuk menasabkan dirinya kepada salah satu dari imam 4 yang ada tadi. Dan ini juga berdasarkan ijma'. Bahwasanya boleh seseorang mengatakan saya Syafi'i, saya Hambali, saya Maliki, saya Hanafi, boleh saja berdasarkan ijma', ya. Yang tidak diperbolehkan adalah bahwa seseorang fanatik dengan mazhab. Yang tidak diperbolehkan adalah seseorang fanatik dengan mazhab. Kenapa? Karena pendapat-pendapat para imam tersebut adalah pendapat-pendapat yang tidak lepas dari kekurangan, kemudian kekeliruan. Maka pada saat itu yang wajib kita lakukan adalah kita mengambil pendapat yang memang paling dekat dengan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa seseorang mempelajari hukum-hukum Islam di atas salah satu dari mazhab fikih yang 4. Kemudian dia mengatakan saya Syafi'i, saya mazhab Hambali, saya mazhab Maliki, saya mazhab Hanafi. Tidak mengapa. Akan tetapi apabila dia mengamalkan sebuah amal ibadah, maka yang harus dia dahulukan adalah yaitu amal ibadah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pendapat mazhab-mazhab yang sudah dipelajari tersebut bisa diamalkan apabila memang berdalil berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak diperbolehkan untuk fanatik, artinya mengikuti buta tanpa tahu dalil terhadap mazhab tersebut, ya. Adapun mengatakan saya bermazhab Syafi'i, saya bermazhab Hambali, saya bermazhab Maliki, Hanafi, maka diperbolehkan, tidak mengapa. Nah, tugas Anda sekarang, tugas kita semua sebagai orang awam yang bukan ulama, bukan ahli ijtihad, maka tugasnya adalah kita beramal ibadah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para salafus saleh, dari mulai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan termasuk di dalamnya imam yang 4 yang mengikuti para sahabat dengan baik. Nah, kita tahu dari mana kalau begitu? Maka kita bertanya kepada ulama yang kita lihat dia mempunyai kapasitas di dalam ilmu yang kita tanyakan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengilmuinya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawaban atas pertanyaan ini kita bagi-bagi dulu dari pertanyaan yang ada. Hukum seorang perempuan menawarkan diri kepada seorang laki-laki agar laki-laki tersebut menikahinya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun seorang perempuan menawarkan diri kepada laki-laki yang saleh, baik agama dan akhlaknya, maka untuk menikahinya, maka ini tidak bertentangan dengan sifat malu. Ini tidak bertentangan dengan sifat malu, ya. Asalkan laki-laki tersebut baik agama dan akhlaknya. Dan ini sesuai dengan dalil hadis riwayat Bukhari dari Thabit Al-Bunani rahimahullah. Beliau mengatakan, kuntu inda Anas bin Malik wa indahu ibnatun lahu. Aku pernah di sisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu bersama beliau adalah anak perempuan beliau. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'ridu alaihi nafsaha. Pernah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebentar ya. Ada urusan anak kecil minta dibukain, subhanallah. Enggak tahu abahnya lagi kajian. Bismillah.
Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datang seorang perempuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, alaka bi hajah." Wahai Rasulullah, ingin apakah engkau berhajat kepadaku? Maksudnya, aku menawarkan diriku kepadamu. Apakah engkau berhajat kepadaku? Nah, ini bahasa bagus dipakai oleh para perempuan yang ingin dilamar oleh seorang lelaki yang dia pilih. Wahai pemuda, apakah engkau mempunyai hajat terhadapku? Apakah engkau mempunyai keinginan terhadapku? Mempunyai keperluan terhadapku? Ini bahasa yang santun dimiliki oleh seorang perempuan. Maka anak perempuan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ma aqalla haya'ah." Artinya, "Ma aqalla haya'uha." Artinya, wah, sangat sedikit sekali pemalu perempuan tersebut. Wa sau'atah, wa sau'atah. Celaka ini memalukan, ini memalukan. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Hiya khairun minki." Dia lebih baik dari engkau, wahai anakku. Raghibat fin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradat alaihi nafsaha. Artinya dia ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahinya, maka dia tawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada saat itu Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya membuat bab, beliau mengatakan ardul mar'ati nafsaha 'ala rajul as-salih. Bolehnya seorang perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang saleh. Caranya tadi begitu. Apakah engkau mempunyai keinginan terhadap saya, terhadap daku atau yang semisalnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau menukilkan sebuah perkataan. Kata beliau, "Min lataifil Bukhari annahu lamma alima al-khususiyyah fi qissatil wahibah istanbata min al-hadits ma la khususiyyata fihi wa huwa jawazu ardil mar'ati nafsaha 'ala ar-rajulis salih raghbatan fi salahi. Fayajuzu laha dhalik wa innama raghaba fiha tazawujuha bi syartihi." Yang artinya termasuk keindahan dan kepintaran Imam Bukhari adalah bahwa ketika beliau mengetahui kekhususan tentang kisah seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW, maka Imam Bukhari mengambil intisari dari hadis bahwasanya seseorang diperbolehkan untuk menawarkan dirinya kepada seorang lelaki dan tidak ada kekhususan di dalam dirinya. Yang jelas lelaki tersebut saleh karena berharap kesolehan agama dan akhlaknya, maka boleh akan hal ini, ya, boleh akan hal ini. Jadi intinya tidak mengapa seorang perempuan menawarkan dirinya kepada seorang lelaki untuk agar lelaki tersebut menikahinya. Baik. Sekarang yang jadi permasalahan, ternyata si lelaki ini tidak mau menikah dengan si perempuan yang menawarkan dirinya, dan kebetulan si perempuan ini adalah muridnya. Nah, ini bahayanya mempunyai murid perempuan, ya. Muridnya yang menawarkan diri. Sedangkan pengajaran dan pendidikan terus berjalan. Akhirnya muridnya merasa tidak nyaman. Maka jawabannya adalah slow aja. Kalau seandainya cinta ditolak, maka pada saat itu bisa mencari laki-laki yang memang dia mau menerima saudari untuk dijadikan sebagai istri. Mungkin sang laki-laki itu pertimbangan, dia mungkin sudah menikah, atau dia ingin memilih, atau dia sudah punya pilihan yang lain, atau dia mungkin belum diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima saudari. Jadi santai saja, seperti tidak ada hujan dan tidak ada petir sebelumnya. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
sebagai penutup saya ingin menyampaikan satu pesan, yaitu sering kita dapati di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyebutkan kenikmatan dunia, maka Allah ingatkan dengan kenikmatan akhirat di surga. Ini sebenarnya adalah Allah ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa kiat paling mudah untuk tidak terlalu terlena dengan keindahan, kemewahan dunia adalah mengingat keindahan dan kemewahan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Sehingga seseorang tidak akan terlena, tidak akan membabi buta, tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nikmat-nikmat dunia. Karena dia tidak mau menjual nikmat-nikmat yang ada di akhirat. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hadid ayat 20 dan 21. Di ayat yang ke-20 Allah menyebutkan tentang kenikmatan dunia. Di ayat yang ke-21 Allah mengingatkan bahwasanya kenikmatan dunia tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan surga di akhirat kelak. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Yang artinya, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, suatu yang melalaikan, perhiasan, bermegah-megah antara kalian, berbangga-bangga tentang banyaknya anak dan harta, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, tidak beberapa lama. Kemudian lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti hanya ada dua, siksa yang keras atau ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Beda dengan kehidupan akhirat. Berlomba-lombalah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Semoga kita semakin tahu hakikat kehidupan dunia sehingga kita tidak terlalu terpesona dengannya yang mengakibatkan kita bermaksiat kepada Allah, melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Karena kita tahu hakikat dunia yang tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat kelak. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.